tentu kita bisa rasakan semua ya bahwa puasa di bulan Ramadan ini memberikan banyak manfaat bagi metabolisme tubuh. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada metabolisme tubuh saat berpuasa? Berikut informasinya untuk Anda. Sudah azan. Ya, ketika berpuasa kita diharuskan untuk menahan lapar dan juga haus selama 12 jam bahkan lebih. Terkadang rasa lemas hingga kehilangan nafsu makan ini kita alami ketika berpuasa. Tapi di sisi lain ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa berpuasa ini justru bisa memberikan manfaat luar biasa untuk tubuh. Lalu seperti apa manfaatnya dan bagaimana nih sebenarnya metabolisme tubuh kita selama berpuasa? Menjawab pertanyaan tersebut, Dr. Agus Rahmadi menjelaskan, saat puasa terdapat keadaan yakni lambung kosong dan turunnya gula darah yang mengaktifasi beberapa hormon dalam tubuh. Pada saat lambung kosong selama berpuasa, maka otak menugaskan tubuh untuk mengeluarkan hormon yang disebut grelin. Grelin akan muncul saat lapar dan berkurang saat kenyang. Nah, grelin ini ternyata yang pertama mengaktifasi otak. Keren ini, jadi bersifat neurotropik. Ya. Terus kemudian grelin ini juga memiliki efek merangsang sumsum tulang untuk mengaktifasi sistem daya tahan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita itu menjadi lebih responsif, lebih kalau kurang dicukupkan. Gula darah yang rendah saat berpuasa juga menyebabkan ginjal mengeluarkan hormon epinefrin yang bisa mengubah kadar gula dalam darah dengan merangsang pankreas menghasilkan glukagon. Nah, glukagon ini dahsyat ini. Glukagon adalah suatu hormon yang fungsinya ngambilin cadangan-cadangan. Dan kekuatan glukagon sangat luar biasa. Ada beberapa artikel yang saya baca, kekuatan glukagon itu seperti kita makan 10 piring nasi. Selain itu, Dr. Agus juga menerangkan bahwa berpuasa baik untuk masa pertumbuhan, meningkatkan kesuburan, dan mengaktifkan metabolisme tubuh. Ahli gizi Rita Ramayulis juga memaparkan fakta menarik di balik puasa, yakni sebagai detoksifikasi. Pada saat puasa, kebutuhan makan tidak terlalu banyak, dan tentu ini berpengaruh pada tidak terbebaninya saluran cerna dalam mengolah makanan, sehingga organ tubuh dapat melakukan proses pemulihan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa puasa bisa menjadi detoksifikasi. Namun tentu manfaat berpuasa bisa didapati maksimal jika memperhatikan aspek lain, yakni jam berbuka dan sahur yang tidak boleh dilewatkan. Makanan yang dikonsumsi pun harus diperhatikan, sebaiknya yang tidak mengandung lemak tinggi seperti gorengan, santan kental, ataupun minuman kekinian dengan kadar gula tinggi. Hal itu bisa berpengaruh negatif terhadap metabolisme yang sudah berjalan baik. Maka, disarankan untuk mengkonsumsi banyak sayur dan buah ketika berbuka maupun sahur. Hal yang tidak kalah penting juga, pastikan tubuh senantiasa terhidrasi dan tidak kekurangan cairan. Nah, untuk mengembalikan kadar glukosa darah syaratnya adalah dari yang mengandung karbohidrat tapi juga mengandung mikronutrien juga serat. Nah, ini yang 3 syarat ini bisa terpenuhi hanya kalau kita memilih kurma dan buah-buahan sejenisnya. Nah, cairan ini bisa air putih, bisa juga dengan air berprotein seperti dari susu. Kemudian juga buah-buahan yang dipilih utamakan yang berair banyak. Misalnya semangka, melon, jeruk, belimbing, itu prioritas ketika kita berpuasa ini. Lalu untuk sayur itu diolah juga dengan air yang banyak. Misalnya aneka bening, aneka cah, aneka sop itu menjadi prioritas. Jadi lalap dan lain sebagainya itu tidak merupakan prioritas ketika berpuasa ini. Terkait puasa, Rita menjelaskan terdapat penelitian terhadap lamanya orang yang berpuasa, yakni 10 hari, 34 hari, dan 54 hari. Dari hasil penelitian tersebut, membuktikan yang paling baik adalah 34 hari. Sandra Insanasari, Andra Anhar, Jakarta.